Hai, selamat datang di channel saya. Ada beberapa software yang biasa saya pakai untuk post production. Beberapa di antaranya ada Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, dan DaVinci Resolve. Nah, di episode ini aku mau sharing nih salah satu tips yang bakal bikin ngedit kamu lebih cepat dan waktu post pro kamu tentunya lebih efektif. Bagaimana caranya? Shortcut atau hotkeys. Berapa banyak shortcut yang kalian ketahui? Tulis komen di bawah ya. Tapi sebelum itu, dukung terus channel YouTube ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share jika kalian suka ya. Ayo kita mulai. Let's go. Shortcut yang pertama adalah bagaimana cara kita scaling keyframe. Scaling keyframe kita. Nah, bagaimana kita scaling keyframe ini? Caranya adalah dengan untuk pengguna Windows, semua di select keyframe-nya, lalu kalian Alt atau Alt di keyboard kalian tekan dan klik si keyframe-nya, lalu tarik. Oke, dan otomatis semuanya ke scale. Dan untuk pengguna MacBook atau iMac atau Apple, kalian menggunakan tombol option. Setelah kalian drag, lalu kalian tekan tombol option dan gerakin si keyframe-nya, tarik kiri kanan gitu. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita melihat semua keyframe yang ada di composition kalian. Caranya adalah select semuanya, select all. Habis itu cukup tinggal tekan tombol U, di keyboard. Oke. Dan otomatis semua keyframe muncul. Ini berlaku untuk Mac dan Windows. Dan selanjutnya, duplicate object. Untuk pengguna Windows, kalian bisa menggunakan Ctrl D, Ctrl plus D, dan otomatis ke duplicate. Dan untuk pengguna MacBook atau Apple, kalian bisa menggunakan Command plus D. Shortcut yang selanjutnya adalah cara cepat untuk membuka komponen transform. Transform itu ada di sini. Ini dia transform. Transform ini isinya apa aja? Ada anchor point, ada position, ada scaling, ada rotation, ada opacity. Nah, misalkan kita tutup semua. Kita ingin secara cepat membuka position. Kalian cukup tekan tombol P. Untuk pengguna Windows dan Mac ini semua sama, tekan tombol P. Mau membuka P, mau menutup juga P. Oke, dan selanjutnya kalian mau membuka scale. Scale kalian cukup tekan tombol S untuk pengguna Windows ataupun Mac. S untuk membuka, S lagi untuk menutup. Oke. Dan kalau misal mau membuka shortcut rotation, itu kalian bisa tekan tombol R. R untuk rotation. Untuk pengguna Mac atau Windows itu sama, R membuka dan R lagi untuk menutup. Cukup R aja. Tadi juga untuk position P aja, ini juga scaling S aja. Lalu selanjutnya opacity. Opacity kalian cukup tekan tombol T. T. Kalian ingat-ingatnya gini gampangnya. T itu transparansi ya. Mungkin kalian bisa mengingatnya untuk seperti itu. Kalau gue sih kayak gitu, biar inget aja gitu. Bagaimana kita cara membuat wiggle effect atau nge-wiggle, jadi kayak goyang-goyang gitu secara random. Kan kita misalkan nggak mungkin ya untuk misalkan, mungkin aja tapi malas aja kalau misalkan bikin positionnya digerakin secara random, mau ke sini terus detik ini ke sini, detik ini ke sini, nggak mungkin karena akan capek banget dan waktunya pun wasting time lah pokoknya mah. Itu kalian cukup
tekan tombol Alt. Untuk pengguna Windows, Alt ditekan, lalu klik mana yang kalian mau bikin wiggle atau goyang secara random ya, misalkan position. Oke, tekan tombol Alt lalu klik misalkan di position. Nah, muncul seperti ini. Setelah ini muncul, kalian bisa ketik wiggle, WIGGL. Ini dia udah keluar otomatis. Lalu kalian ketik kurung buka. Nah, di sini kalian bisa kasih angka. Misalkan di sini biar kerasa, misalkan 5,10. Oke. Kita klik sembarang di sini. Kalau nggak ada tanda seru warna kuning, berarti ini berhasil. Kayak gini, 5, berapa gitu, atau 1 atau 0 atau berapa. Yang penting angka. Kita bisa lihat, kita bisa play. Nah, ini geraknya otomatis secara random, guys. Oke, itu dia. Untuk pengguna MacBook pun sama, hanya bedanya di tadi kalau si Windows tuh pakai Alt, kalau si MacBook tuh pengguna Mac itu pakai Option. Misalkan di scale, Option, wiggle, ditutup lagi, misalkan 10,10, koma ya, jangan titik. Oke, tap sembarang. Kalau misalkan muncul seperti ini tandanya caps lock kalian nyala, matiin caps locknya. Nah, oke deh, tinggal play scale-nya tuh. Nanti scale-nya random secara otomatis. Nah, kayak gitu. Ini bisa berguna juga untuk kamera movement. Jadi kalau misalkan kalian pakai syuting pakai kamera di tripod gitu steady, tapi kalau misalkan kalian pengen ada gerak-gerakan yang natural gitu, kameranya goyang, shake natural gitu, ini wiggle bisa banget diaplikasiin di misalkan di kamera layernya nanti. Itu nanti mungkin tutorialnya akan ada lagi. Oke, next. Selanjutnya adalah akses cepat untuk menuju ke composition setting compositionnya. Jadi kalau misalkan lagi ngerjain, tiba-tiba loh kok compositionnya kayaknya salah deh. Nah, shortcut cepatnya adalah untuk pengguna Windows, kalian cukup tekan Ctrl plus K. Ini pengguna Windows, di sini langsung dia keluar otomatis. Oke. Nah, mungkin mau dirubah apanya, namanya kah, atau ukuran ininya, rasionya gitu-gitu. Dan kalau untuk pengguna Mac, kalian bisa klik atau tap Command plus K. Dia muncul lagi. Dan selanjutnya adalah kita bikin solid baru, shortcut solid baru. Kalian pengguna Windows, kalian cukup tekan Ctrl plus Y. Nah, oke, warnanya misalkan putih. Oke, nah otomatis jadilah cepat. Untuk kalian pengguna Mac, kalian bisa pakai Command plus Y. Sini dan oke. Nah, cepet kan? Jadi mengefektifkan. Shortcut yang selanjutnya nggak kalah penting, yaitu bagaimana cara menggerakkan frame itu frame by frame. Menggerakkannya tuh frame by frame. Itu mudah banget, dan ini berguna juga karena kalau misalkan kita zoom kayak gini, mau ada yang kok kayaknya kurang sedetik, 0, berapa detik gitu. Untuk pengguna Windows, kalian bisa tekan Ctrl, lalu kalian bisa gerakan keyframe-nya. Keyframe-nya itu bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kanan misalkan tuh. Ini bisa frame by frame. Jadi detail ke kiri atau ke kanan. Untuk pengguna Mac, kalian bisa pakai command. Command-nya ditekan, lalu gerakin ke kanan, ke kiri.
Oke, selanjutnya setting kalau di Premiere tuh in outnya misalkan kalian mau render animasi kalian dari mana ke mana, atau project kalian tuh dari mana ke mana, misalnya dari detik berapa sampai detik berapa. Semisal kalau misalkan mau dari detik keempat, misalkan dari detik keempat atau dari detik keempat sampai detik ke 10 misalkan. Untuk in-nya, untuk mulainya, startnya itu kamu shortcutnya tekan B. B itu untuk in, dan N misalkan di detik 10, N itu untuk out. Nah, jadi deh in outnya di 4 sampai 10 atau di 4 sampai 5. Misalkan B N. Ini B in-nya, out-nya N. Bisa di play, bisa dilihat. Nah, dia in-nya di 4, n-nya di 6. Cukup memudahkan dan mempercepat. Dan selanjutnya adalah bagaimana cara kalian split layer kalian. Misalkan kalian mau split layer di detik ke-8. Dari detik ke-8 kalian cukup menggunakan shortcut ini. Untuk pengguna Windows, cara meng-split layer itu adalah cukup dengan tekan Ctrl Shift lalu D. Nah, Ctrl Shift D. Dia otomatis kepotong di sini. Ke split. Kan sampai 10. Ctrl Shift D. Nah, ini ke split segini. Untuk pengguna MacBook, kalian bisa tekan Command Shift D. Nah, Command Shift D. Nah, kepotong dah. Oke. Mantap ya. Oke, mungkin itu beberapa shortcut. Cukup mudah dan akan menjadi lebih efektif sih kalau misalkan kalian menghafalkan beberapa hotkeys itu atau shortcut itu. Sebenarnya bisa aja kalian bisa setting shortcut kalian sendiri di preferences Adobe After Effects. Tapi kalau misalkan ada case, misalkan kalian tiba-tiba harus ngedit project kalian itu, misalkan kalian bawa project di harddisk terus tapi lupa bawa laptop gitu, tapi harus ngedit hari itu juga. Nah, kalian mau nggak mau ngedit di misalkan di laptop temen misalkan, terus tiba-tiba kok shortcutnya beda karena shortcut yang di laptop kamu udah kamu ubah sesuai keinginan kamu, karena kan semuanya nggak mungkin sama. Nah, ini adalah shortcut yang secara general, jadi nggak dirubah-rubah sesuai keinginan gue sendiri. Ini juga emang dari bawaannya kayak gini gitu. Untungnya kita menghafalkan shortcut bawaannya gitu, yang dari Adobe-nya gitu. Dan kalau misalkan kalian punya shortcutnya apa, bisa share di kolom komen. Oke, kalau gitu terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like jika kalian suka. Bye.